Shalom, saudara semuanya. Perkenalkan, saya Michael Ferdinand Ramlan, bisa dipanggil Michael, dari Teknik Sipil FPTI UPI Angkatan 2022. Jadi di sini saya akan mencoba untuk memberikan materi mengenai kerendahan hati. Oleh karena itu boleh disimak dan apabila ada pertanyaan boleh dituliskan dalam kolom komentar. Oke, jadi untuk materi hari ini akan memberikan materi tentang kerendahan hati dan akan banyak sumber referensi ayat Alkitab yang akan saya ambil. Oleh karena itu, boleh teman-teman perhatikan ya, gitu. Oke, jadi kita mulai dulu dari apa itu rendah hati, gitu ya. Mungkin teman-teman semua di sini tahu bahwa kerendahan hati itu adalah eh, ciri khas ataupun mungkin bisa dibilang sebagai jati dirinya orang Kristen seperti itu ya. Dikarenakan mungkin banyak sekali yang memang Yesus ajarkan tentang kerendahan hati ini, terutama di surat-surat perjanjian baru yang ditulis Paulus, Petrus, dan rasul-rasul sebagainya, itu sangat banyak mengenai kerendahan hati ini. Mari kita lihat beberapa bagian di Alkitab yang mengajarkan tentang ini. Ya, firman Tuhan terkait rendah hati. Ada dari dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, tadi beritahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ya ini, Mika ini hidup dalam perjanjian lama ya. Dalam perjanjian lama pun kita sudah mengenal namanya rendah hati gitu. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Nah ini bisa kita garis bawahi ya teman-teman bahwa Tuhan sendiri gitu yang memang menginginkan kita untuk bisa bersikap rendah hati terhadap teman-teman kita seperti itu ya. Tidak membeda-bedakan dia dari mana, dia dari golongan mana, dia dari suku mana, atau bahkan dia dari agama mana, kita tetap harus rendah hati kepada teman-teman kita semua seperti itu ya. Ini yang ditulis dalam Mika 6 ayat 8. Berikutnya dan Amsal 3 ayat 34, Tuhan membenci orang yang tinggi hati tapi memberkati orang yang rendah hati. Ya, ini jelas tertulisnya bahwa Tuhan sangat membenci dan Tuhan memberkati orang yang rendah hati. Yang berikutnya, Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, seperti yang kita tahu juga bahwa Allah sangat membenci. Karena itu berulang kali di beberapa ayat ini ditekankan bahwa Allah sangat menantang atau Allah sangat membenci orang yang tinggi hati ataupun congkak seperti itu ya. Eh, Nah, ini guys, bahwa juga kita bisa, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Ya, begitu ya teman-teman ya, bisa dipahami. Berikutnya ada, demikian juga lah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Ya, ini kurang lebih sama seperti ayat sebelumnya ya. Allah menentang orang yang congkak untuk mengasihi orang yang rendah hati. Jadi sedemikian banyaknya ayat dalam Alkitab ya yang bisa kita jadikan referensi kenapa kita harus rendah hati. Oleh karena sedemikian banyaknya ayat Alkitab yang menceritakan bahwa kita harus rendah hati, maka kita pun seharusnya kita bersikap rendah hati seperti itu. Kita seharusnya menuruti apa kata Alkitab, apa yang baik dan apapun yang memang berkenan di hadapan Tuhan. Berikutnya Amsal 11 ayat 2, jikalau keangkuhanku tiba, tiba juga semua, tapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Nah, ini ya, garis bawah lagi bahwa hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ya, jadi ketika memang kita rendah hati, datanglah hikmat yang berasal dari Tuhan dan itu yang akan menolong kita dalam setiap permasalahan hidup kita gitu. Seperti yang ditulis juga, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh gitu ya. Kita bersifat angkuh terhadap orang lain ya, jelas cemooh akan datang kepada kita gitu pun sebaliknya gitu ya. Jika kita rendah hati juga ya, kita akan beroleh hikmat yang asal daripada Tuhan gitu. Sikap yang terasa oleh orang lain dari orang yang rendah hati ya, ini yang mungkin kita bahas berikutnya adalah ya bagaimana sih orang lain ini merasa dari orang yang memiliki rendah hati gitu ya. Anggaplah memang kita yang memiliki sikap rendah hati ini gitu ya. Jadi bagaimana gitu orang lain merasakannya.
Ya, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, ini yang dituliskan oleh Paulus gitu ya dalam surat Efesus ini bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati ya. Jadi Rasul Paulus pun menuliskan gitu bahwa kita sudah sebaiknya, sudah sepatutnya gitu kita rendah hati, lemah lembut dan sabar gitu ya, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu gitu ya. Teman-teman mungkin sering mendengar juga bahwa ciri khas orang Kristen itu adalah kasih juga gitu ya. Makanya di sini yang di bold adalah tunjukkanlah kasihmu. Ya. Tunjukkanlah kasihmu itu dengan bentuk apa? Dalam hal rendah hati gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa menjadi seorang yang bisa memberikan kasih kepada teman-teman semua dengan cara rendah hati gitu ya. Nah, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, ini juga ya, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, salah satu sikap rendah hati juga gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa disimpulkan juga bahwa sikap rendah hati ini adalah tidak memegahkan diri, jadi tidak menyembuhkan diri atas mungkin satu hal kita punya pencapaian, satu hal kita punya keinginan untuk bisa kita sombongkan, tapi kita memilih untuk tidak memegahkan diri dan bersikap untuk rendah hati gitu ya. Dan juga menganggap orang lain itu lebih utama daripada diri kita sendiri. Itu adalah sikap rendah hati dan itu yang Tuhan suka gitu ya teman-teman. Filipi 2 ayat 3. Bagaimana caranya agar kita rendah hati ya. Itu melihat dan mengenal Allah itu sendiri gitu ya. Allah gitu ya. Allah dalam sejatinya adalah kasih dan tentu saja dalam kasih itu ada sikap rendah hati gitu teman-teman. Jadi kita harus mengenal Allah itu sendiri itu siapa seperti itu ya. Berikutnya ya ini contoh ayatnya adalah pikul aku yang kupasang dan belajarlah pada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan ya. Pikul aku yang berasal daripada Allah yang walaupun dalam Eropa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai mereka harus dipertahankan. Melihat dan mengenal siapa kita. Nah, manusia gitu ya. Pada dasarnya kita lemah gitu ya. Dan juga daging kita sangat berkuasa, tapi kita harus tahu bahwa kita sudah ditebus dan juga sudah menjadi milik Allah. Oleh karena itu kita harus mengenal siapa diri kita masing-masing. Tuhan, apakah manusia sehingga kau perhatikan dia, siapakah dia sehingga kau mengindahkannya. Ayat 4 sesungguhnya aku ini terlalu hina. Siapa apakah yang dapat diberikan padamu, putri tutup dengan tangan yang dibuat, aku ini terlalu hina gitu teman-teman. Jadi teman-teman paham bahwa manusia ini sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Seperti 5 ayat 5b, Lukas 14 ayat 11. Ini boleh teman-teman baca juga ya. Itu ya. Ya, jadi mungkin bisa disimpulkan juga ya, teman-teman bahwa eh, Tuhan sendiri memang sangat ingin anak-anaknya ini bersikap rendah hati. Rasul Paulus bahkan Yesus sudah mencontohkan sikap rendah hati ini gitu. Makanya saya harap juga teman-teman bisa untuk mengikuti apa yang memang tertulis dalam Alkitab dan juga teman-teman bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi ke depannya, menjadi seseorang yang memang bisa merendahkan hatinya di hadapan teman-teman semuanya. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Shalom.